Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Ahmad Sofyan, dalam pelajaran hukum pidana. Kita kali ini masuk di sesi 8. Jadi sesi 8 ini bicara tentang dasar penghapus pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi saya hanya batasin penghapus pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, penghapus pidana itu ada juga diatur dalam undang-undang lain di luar KUHP. Tapi kita batasin saja dulu pada KUHP. Nah, kalau kita bicara tentang dasar penghapus pidana, itu artinya kita bicara tentang perbuatan-perbuatan subjek hukum yang melakukan tindak pidana tetapi tidak bisa dipidana karena ada alasan-alasan yang bisa memaafkan kesalahan atau ada alasan-alasan yang membenarkan perbuatan. Jadi, jika ada alasan-alasan yang memaafkan kesalahan atau ada alasan-alasan yang membenarkan perbuatan yang melawan hukum tersebut, maka subjek hukum tadi itu tidak bisa dikenakan pidana. Nah, ini. Jadi, apa yang menjadi dasar pemaaf sehingga menghapuskan kesalahan, memaafkan kesalahan? Apa yang menjadi dasar pembenar sehingga bisa menghapuskan perbuatan melawan hukum itu? Karena itu, kita akan dalamin masalah ini. Jadi kalau dalam pelajaran sebelumnya, jika ada perbuatan pidana, jika ada kesalahan, maka orang tersebut bisa dipidana. Tetapi sebelum kita menyatakan orang itu dipidana, maka kita harus masuk ke bagian berikutnya sebagai filter, ya, yaitu kita harus mencari lebih dahulu adakah alasan-alasan yang memaafkan kesalahan atau adakah alasan-alasan yang membenarkan perbuatan tersebut. Jadi tidak otomatis orang tersebut dipidana meskipun unsur-unsur pidananya sudah terbukti. Ya, unsur subjektifnya sudah terbukti, unsur objektifnya sudah terbukti, tapi bisa jadi subjek hukum tadi itu atau orang yang diduga atau orang yang disangka atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut bisa jadi tidak dipidana, bisa dibebaskan atau bisa dilepaskan. Nah, saya masuk ke elemen yang pertama, yaitu dasar pemaaf. Jadi dalam konteks dasar pemaaf ini, yang dimaafkan adalah kesalahannya. Jadi kesalahan yang melawan hukum tadi itu dihapuskan atau dimaafkan oleh hukum pidana, ya. Dan itu nyata diatur di dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya adalah misalnya cacat mental, ya, atau misalnya daya paksa, ya. Kemudian juga ada keadaan-keadaan yang terganggu jiwanya atau melampaui dari gangguan jiwanya sehingga dia melakukan tindak pidana yang melampaui batas. Nah, kemudian ada alasan-alasan pembenar. Jadi alasan pembenar ini adalah perbuatan melawan hukumnya dihapuskan atau unsur objektifnya dihapuskan. Jadi perbuatan pelaku yang dianggap melawan hukum tadi itu menjadi hapus. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau unsur-unsur akibatnya itu bisa dihapuskan. Jadi ada alasan-alasan yang menghapuskan atau yang membenarkan perbuatan tersebut. Jadi alasan-alasan yang menghapuskan perbuatan, alasan-alasan yang memaafkan kesalahan itu ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya di dalam buku 1. Nah, saya masuk ke pasal-pasalnya, ya. Pasal-pasal yang menjadi dasar alasan pemaaf. Jadi ingat, ya, alasan pemaaf itu adalah memaafkan kesalahan, memaafkan sikap batinnya, memaafkan pelakunya. Kalau kita masuk alasan pembenar, itu membenarkan perbuatannya atau akibat-akibatnya. Jadi pada perbuatannya untuk alasan pembenar, untuk alasan pemaaf itu adalah sikap dari orang tersebut. Jadi pada orangnya, pada subjek deliknya. Nah, menyangkut alasan pemaaf itu ada diatur yang pertama di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu disebutkan dengan cacat mental. Jadi si subjek hukum mengalami cacat mental. Cacat mental ini
Ya, secara singkat ya, kita sebut aja lah terganggu jiwanya atau orang tersebut dinyatakan gila berdasarkan kriteria medis yang ditentukan oleh dokter yang punya kompetensi di bidang itu. Jadi bukan kita yang menyatakan gila, tetapi memang ada orang yang punya kompetensi untuk menyatakan orang tersebut gila sehingga kesalahannya dimaafkan. Kalau orang yang pura-pura gila, bisa aja dia melakukan perbuatan pidana, kemudian habis itu pura-pura gila. Jadi supaya apa? Supaya dimaafkan dan tidak bisa dipidana. Nggak bisa, ya. Jadi kegilaan seseorang itu harus dibuktikan bahwa dia benar-benar gila, dan itu secara medis. Yang kedua, alasan yang memaafkan itu adalah diatur dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebut juga dengan overmah. Overmah ini kalau kita terjemahkan daya paksa ya. Daya paksa. Jadi daya paksa yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana absolut ya. Kemudian ada daya paksa yang relatif. Kemudian di dalam pasal 49 disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau apa dalam bahasa Belandanya noodweer excess. Itu artinya terganggu jiwanya ya. Ketika melihat sebuah peristiwa pidana, terguncang jiwanya sehingga dia melakukan tindak pidana. Jadi ada orang-orang begitu ya, ketika melihat sesuatu misalnya lah ya, dikejutkan dia sehingga orang tersebut tidak stabil jiwanya. Kejutan tersebut menyebabkan laptop yang ada di depan dia dilemparkannya ya, kita menyebutnya suka latah gitu, dilemparkannya begitu. Nah, itu kan juga sebetulnya ada kondisi-kondisi psikologis pada dirinya ya, sehingga dia berbuat ya, melemparkan laptop itu kan ya, merusak ya, apalagi kalau itu laptop orang lain itu kan merusak. Tetapi terganggu jiwanya karena ada yang mengejutkan ya, jadi sehingga tanpa sengaja dia melakukan perbuatan yang sebetulnya perbuatan itu dalam konteks hukum pidana merusak barang milik orang lain. Kalau barang dia sendiri ya nggak apa-apa. Nah, kemudian ada dasar pembenar. Dasar pembenar ini ada diatur di dalam pasal 48 not to stand, keadaan darurat ya, keadaan-keadaan darurat, atau di dalam pasal 49 ayat 1 ya, noodweer. Kemudian juga diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melaksanakan perintah undang-undang. Kemudian di dalam pasal 51 ayat 1 melaksanakan perintah atasan yang sah. Jadi melaksanakan perintah undang-undang tentunya. Kemudian yang kedua tadi pasal 51 ayat 1 melaksanakan perintah atasan yang sah. Atasan yang sah ya, bukan atasan yang tidak sah. Misalnya seorang komandan memiliki anak buah ya, prajurit. Si prajurit diperintahkan untuk menangkap seseorang. Ya, karena itu atasannya yang sah, dia melakukan itu, dia melaksanakan perintah atasan yang sah, bukan atasan yang tidak sah. Nah, kita akan masuk pembahasan secara singkat saja ya, karena kuliah ini tidak membahas secara detail ya. Nanti pada perkuliahan yang sesungguhnya kita bisa membahas itu secara detail. Ini secara singkat saja supaya Anda tidak bosan melihat video ini, dan selebihnya Anda bisa mendalamin dari banyak literatur ya. Salah satu literatur yang saya sarankan itu adalah buku Hukum Pidana Utrecht, buku pidana asas-asas hukum pidana dari Mulyatno, atau dari Prof. Edi atau Prof. Topo Santoso ya, pengantar hukum pidana. Jadi banyak literatur yang bisa Anda pergunakan untuk mendalami ini. Nah, saya masuk ke alasan pemaaf yang pertama, yaitu diatur di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada disebutkan tentang kurang sempurna akalnya atau sakit yang menyebabkan berubah akalnya. Jadi kalau kurang sempurna akalnya itu dari lahir sudah kurang sempurna akalnya. Ya, ada gangguan kejiwaan pada orang tersebut, ya, cacat psikis, buta atau tuna, ya, tuna rungu, tuna segala macam lah. Ya, kemudian sehingga dia tidak bisa membedakan situasi tertentu sehingga dia akhirnya melakukan perbuatan yang tidak disadarinya dan tidak diinginkannya. Katakan orang tunanetra, ya kan, dan dia kan tidak bisa melihat keadaan sekitarnya ya. Tiba-tiba ketika dia jalan, dia menabrak seorang anak kecil yang kebetulan anak kecil tersebut ya ada di sekitar situ ya.
senggol sama dia dan anak kecil tersebut masuk ke dalam kali sehingga anak kecil tersebut luka-luka. Nah, dalam konteks ini orang yang tunanetra tadi itu tidak bisa dipidana. Kenapa? Ya, karena dia memang memiliki kecacatan pada dirinya sehingga dia tidak bisa melihat keadaan-keadaan sama seperti kita, dan dia melakukan satu perbuatan yang tidak diinginkannya, yang tidak diketahuinya. Karena itu orang tersebut yang tunanetra tadi itu dimaafkan kesalahannya, ya, dimaafkan kesalahannya dan dia tidak bisa dipidana. Jadi atau juga cacat cacat psikis, ya, katakanlah gila, ya, orang gila kemudian ya melakukan satu perbuatan yang tidak senonoh, bertelanjang bulat di depan umum, ya, atau teriak-teriak di tempat umum. Nggak bisa, karena memang jiwanya yang cacat. Apakah kita mau menangkapnya lalu dibawa ke pengadilan lalu diadilin? Ya, itu kan aneh, dia teriak-teriak di pengadilan, malah orang-orang yang ada di dalam itu menurut saya yang jadinya gila, ikut-ikutan gila, ya, karena mengadilin orang gila. Nah, itu jadi orang-orang yang memenuhi kualifikasi pasal 44 itu, maka dimaafkan kesalahannya dan dia tidak bisa dipidana. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada pertanyaan, bagaimana kalau bersifat selang-seling sakitnya itu? Ya, kadang dia terganggu, kadang dia normal. Kan ada orang yang begitu, ya. Ya. Kadang-kadang ada bisikan dari makhluk halus sehingga dia melakukan perbuatan yang tercela. Tapi ketika bisikan makhluk halus tersebut atau bisikan-bisikan dari alam gaib itu tidak ada, ya dia normal seperti saat ini. Karena itu, kalau perbuatan itu dilakukan dalam keadaan terganggu jiwa, pikirannya, ya, dari bisikan-bisikan tadi itu, maka itu juga tidak bisa dipidana. Tapi kalau perbuatan itu dilakukannya dalam keadaan normal, maka itu bisa dipidana. Jadi tergantung ketika perbuatan itu diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana tersebut. Nah, kemudian kalau pura-pura gila, namanya pura-pura gila, berarti kan dia ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana yang dilakukan, maka itu tetap tidak menjadi alasan. Nah, itu bisa dibuktikan di pengadilan. Ini apakah kadang-kadang kan orang gitu ya, pura-pura blow on, sikan ditangkap, dia tetap blow on, dituntut juga tetap blow on, maka tentu dihadirkanlah ahli yang bisa memeriksa apakah dia benar-benar blow on atau pura-pura blow on. Itu nanti medis bisa memeriksa orang tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke pasal 48, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga disebut dengan opemah. Jadi opemah itu ada yang absolut, ada yang relatif. Apa itu bedanya absolut dan relatif? Nah, kalau absolut itu daya paksa itu datangnya kekuatan, dorongan, paksaan itu dari luar, ya, bukan dari dirinya, dari luar. Misalnya begini, ya, seseorang, ya, dilempar, ya, ke kaca, ya, hancur kaca itu dan barang-barang yang di dalam itu rusak. Pecahnya kaca dan barang-barang rusak itu disebabkan si orang ini yang dilempar tadi ini. Nah, tapi bukan dia punya niat untuk memecahkan kaca itu, tetapi ada kekuatan yang mencampakkan dia ke kaca jendela sehingga kaca jendela itu pecah. Maka orang tersebut disebut dengan opemah absolut. Artinya perbuatan itu bukan dilakukan oleh dia, tetapi orang lain, ya, yang melakukan. Atau misalnya seorang pilot, ya, lagi bawa pesawat, tiba-tiba ada situasi alam petir lah, ya, yang menyebabkan dia tak stabil mengendalikan pesawat tersebut sehingga pesawat tersebut jatuh dan meninggal banyak orang di dalamnya. Itu juga, ya, bukan dia yang menyebabkan kecelakaan, tetapi keadaan-keadaan dari luar. Itulah yang disebut dengan opemah absolut yang diatur di dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada juga opemah yang relatif. Nah, opemah yang relatif ini datangnya bukan dari luar, tapi dari dirinya. Tetapi ada dorongan yang datangnya dari luar, yang tidak bisa dicegahnya. Karena kalau dicegahnya, ya, membahayakan dirinya juga. Misalnya, ya, seorang kasir di bank, ya, datang perampok. Jika tidak kamu serahkan uang yang ada di dalam laci itu, maka saya tembak kamu. Nah, ini kan
ya akhirnya diserahkannya uang itu. Menyerahkan uang itu adalah perbuatan yang tidak diinginkannya. Kenapa? Karena ada daya paksa. Ya, ada todongan senjata dari si perampok. Karena itu dia tidak bisa mencegahnya. Dia mencegahnya dalam artian kalau dia tidak mau kasih, yang menyelamatkan, membahayakan dirinya. Itulah daya paksa dari luar. Kemudian ada juga daya paksa itu sifatnya disebut dengan keadaan darurat. Ya, keadaan darurat sehingga akhirnya dia melakukan tindak pidana. Keadaan darurat itu ya datangnya dari luar, bukan dari dirinya, ya. Dan dia melakukan tindak pidana karena keadaan-keadaan dari luar itu. Misalnya begini, ya, di laut pecah. Ini terjadi nih di Danau Toba beberapa waktu yang lalu. Kapal itu karena over capacity pecah, kena ombak, kena angin, dan kapal itu tenggelam secara perlahan-lahan. Ada seorang yang menemukan helm, satu helm kena, dan dia yakin helm yang mengapung tadi itu bisa menyelamatkan dirinya. Rupanya ada orang lain juga berebut helm itu. Nah, kalau helm itu ditumpangi 2 atau lebih, ya mereka tiga-tiganya akan mati. Karena itu dia mengambil keputusan, dia ambil helm itu dan dia dorong 2 orang tadi itu, dan dia menyelamatkan diri dengan satu helm tersebut. Perbuatan dia mendorong orang lain sehingga orang lain itu mengalami nggak tahu nasibnya hidup atau mati. Itu adalah kesadaran yang dilakukannya. Cuman ada keadaan tertentu yang ingin menyelamatkan diri dia sendiri. Kalau dia tidak pakai helm itu, dia akan mati juga. Atau dia didorong oleh orang lain juga, akan mati juga. Tuh, karena itu dia menggunakan, itu yang disebut dengan not to stand, keadaan-keadaan darurat. Apakah orang ini bisa dipidana? Oh, tidak bisa dipidana. Ya, tidak bisa dipidana. Kemudian ada lagi bela paksa, ya. Bela paksa ini atau notware diatur di dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang isinya lebih kurang begini. Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Jadi ini bela paksa ini misalnya begini, ada seorang wanita ya diancam untuk diperkosa oleh 2 orang laki-laki. Nah, tentu dia mempertahankan kehormatannya, ya. Nah, karena dia dalam keadaan terpaksa, dilihatnya gunting ya di tempat itu. Karena itu demi menjaga kehormatannya, dipakainya gunting itu untuk menikam salah satu dari orang yang memperkosa tadi itu. Sehingga yang satu lagi lari, dan orang yang ditikamnya tadi ternyata mengalami pendarahan. Gak lama kemudian dia meninggal. Nah, apakah perbuatannya itu bisa dipidana? Tidak bisa dipidana. Itu disebut dengan notware atau bela paksa yang diatur dalam pasal 49 ayat 1. Demi membela kehormatannya dari perbuatan perkosaan tadi itu. Jadi tentu ada syaratnya. Ya, pembelaan itu memang dilakukan secara terpaksa. Yang dibela adalah dirinya sendiri, atau orang lain, atau kehormatan kesusilaan pada dirinya. Dan yang ketiga syaratnya ada serangan. Tentu dari siapapun, bisa juga ada dari hewan ya. Seperti kasus baru-baru ini ada serangan dari beruang. Beruang itu adalah hewan yang dilindungi, tapi demi menyelamatkan dirinya sendiri ditembaknya beruang itu dan mati. Nggak bisa dong dipidana, enggak. Karena untuk menyelamatkan dirinya dari serangan beruang. Dan serangan itu tentu melawan hukum, bukan yang tidak melawan hukum. Ya, kalau polisi mau menangkap kita, ya ada seolah-olah kita itu kan polisi nggak punya wewenang. Nah, polisi itu punya wewenang menangkap kita, lalu kita ngelawan, kita pukul polisi itu, ya nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, kemudian ada juga bela paksa ya yang lainnya. Bela paksa, pembelaan bersifat paksa yang dibela adalah dirinya sendiri. Ada serangan, ada serang untuk melawan hukum. Misalnya begini, A menyerang B dengan menggunakan tongkat, kemudian B mengambil kayu yang ada di sebelahnya dan memukul A sehingga A terluka. Ini juga termasuk bela paksa. Jadi ada serangan, kemudian serangan tersebut membahayakan dirinya, lalu ada alat yang bisa digunakannya untuk membela diri. Nah, kemudian kita masuk ke ayat 2 ya, itu namanya bela paksa melampaui batas atau notware excess. Jadi dalam pasal 49 ayat 2 bunyinya seperti ini. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Ini juga sebagai alasan pemaaf. Jadi bela paksa yang melampaui batas itu juga tidak dipidana sepanjang ya ada gangguan jiwa yang dialamin oleh si orang yang melakukan bela paksa yang melampaui batas tadi itu. Jadi misalnya contoh ya, ini ada seorang polisi nih, dilihatnya istrinya diperkosa oleh penjahat. Dia sangat kaget dan marah dan spontanitas ya, karena terganggu jiwanya, spontanitas diambilnya pistol dan ditembakkannya ke orang tersebut. Kenapa? Dia bilang, saya betul-betul nggak bisa melihat peristiwa itu dan gelap mata, sehingga saya tembak itu orang. Yang sebetulnya menembak itu melampaui batas ya. Tetapi ada gangguan, dan jika nanti di pengadilan bisa dibuktikan ada gangguan kejiwaan yang melampaui batas pada diri polisi tersebut, maka dia dibebaskan. Tapi tetap pembuktiannya di pengadilan ya, supaya jangan nanti orang mengaku-ngaku melampaui batas, terganggu jiwanya sehingga dia melakukan perbuatan yang sebetulnya melampaui dari apa yang dialaminya atau apa yang dialamin orang lain. Jadi tetap ada batasan ya ketika kita melakukan pembelaan terpaksa. Jadi jangan melampaui batas. Boleh melampaui batas sepanjang ada guncangan kejiwaan. Nah, guncangan kejiwaan ini harus dibuktikan di pengadilan. Kalau tidak ada keguncangan jiwaan, dia melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, misalnya ketika dia diancam ya, tapi sebetulnya dia diancam itu dengan alat yang tidak mematikan. Kebetulan dia punya ilmu bela diri ya, diancam dengan katakanlah sebuah bambu kecil gitu dan tidak runcing dan kecil gitu ya. Nah, diancam, dan si yang pengancam ini nggak tahu kalau dia punya ilmu bela diri. Lalu dibelanya dirinya, tetapi orang tersebut dipukulnya dengan tendangan yang mematikan atau pukulan yang mematikan sehingga orang tersebut mati. Nah, ini melampaui batas yang sebetulnya dilakukannya dengan sadar, tidak terganggu jiwanya, sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi elemen pasal 49 ayat 2 dan bisa dipidana. Jadi melampaui batas sepanjang terganggu jiwanya itu tidak dipidana. Tapi soal terganggu atau tidak terganggu jiwanya harus dibuktikan di pengadilan. Dan bagian yang berikutnya adalah melaksanakan perintah undang-undang ya. Jadi barang siapa, ini pasal 50, barang siapa melakukan perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana ya. Misalnya ada seseorang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan untuk ditembak mati, dieksekusi lah ya. Tingkat pertama dihukum mati, tingkat pengadilan tinggi dihukum mati, Mahkamah Agung juga dihukum mati, lalu PK juga ditolak, tetap dihukum mati. Dalam hukum acara kita, orang yang sudah berkekuatan tetap maka bisa dieksekusi dengan ditembak. Tembak, perbuatan menembak itu kan merampas nyawa orang lain, tetapi itu perintah undang-undang, maka si algojo, eksekutor yang menembak orang atau terpidana mati tersebut tidak bisa dipidana. Demikian juga dengan melaksanakan jabatan yang sah, perintah jabatan yang sah. Menangkap seseorang itu kan pelanggaran HAM. Tapi kalau itu diperintahkan oleh atasannya, maka itu tidak merupakan perbuatan yang melanggar hukum, itu berdasarkan perintah atasannya. Saya pikir ini ya, para pegiat hukum pidana, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika Anda menyukai, jangan lupa like. Dan jika Anda menganggap orang lain perlu tahu dengan materi ini, silakan share. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran hukum pidana berikutnya.